Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferry Artintoro. Di sini saya akan mempresentasikan tentang usaha mikro, kecil, dan menengah. UMKM merupakan pelaku ekonomi terbesar dalam perekonomian Indonesia dan terbukti menjadi patut pengaman perekonomian nasional dalam masa krisis, serta menjadi dinamisator pertumbuhan ekonomi pasca krisis ekonomi. Selain menjadi sektor usaha yang paling besar kontribusinya terhadap pengaman nasional, UMKM juga menciptakan peluang kerja yang cukup besar bagi tenaga kerja dalam negeri, sehingga sangat membantu upaya mengurangi pengangguran. Berikutnya, mengelola usaha mikro, kecil, dan menengah. Ada 4 aspek yang perlu diperhatikan dalam mengelola UMKM, yaitu yang pertama, aspek pengelolaan keuangan. Yang kedua, aspek pengelolaan SDM. Yang ketiga, aspek pengelolaan operasional. Dan yang keempat, aspek pengelolaan pemasaran. Ciri-ciri yang ada di usaha mikro. Yang pertama, jenis barang atau komisi usahanya tidak selalu tepat, sewaktu-waktu dapat berganti. Yang kedua, tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat pindah tempat. Yang ketiga, belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun, dan tidak memisahkan keuangan keluarga dan keuangan usaha. Selanjutnya adalah profil usaha mikro yang selama ini berhubungan dengan lembaga keuangan. Yang pertama, tenaga kerja, merupakan memperkerjakan 1-5 orang termasuk anggota keluarganya. Yang kedua, aktiva tetap, relatif kecil karena labor intensif. Yang ketiga, lokasi, di sekitar rumah, biasanya di luar pusat bisnis. Yang keempat, pemasaran, tergantung pasar lokal dan jarang terlibat kegiatan ekspor impor. Yang kelima, manajemen, ditangani sendiri dengan teknik sederhana. Yang keenam, aspek hukum, beroperasi di luar ketentuan yang diatur hukum, misalnya perjanjian, pajak, perubahan, dan lain-lain. Faktor-faktor kelemahan dan kekuatan usaha kecil. Kekuatan usaha kecil yaitu pertama, motivasi lebih tinggi, kedua, fleksibilitas lebih tinggi, ketiga, kurangnya birokrasi, keempat, tidak menyala. Kelemahan usaha kecil, keterbatasan modal, kedua, permasalahan kepegawaian, ketiga, biaya langsung yang tinggi, keempat, keterbatasan varian usaha, kelima, rendahnya kredibilitas. Selanjutnya, kriteria perusahaan atau usaha kecil pada umumnya. Yang pertama, memenuhi permintaan yang terbatas pada suatu wilayah lokal. Yang kedua, memproduksi sesuatu untuk permintaan spesifik. Yang ketiga, situasi di mana pasar berubah dengan cepat. Yang keempat, menargetkan segmen pasar tertentu. Yang kelima, menyediakan layanan perbaikan teknis. Yang keenam, menyediakan layanan pribadi. Yang ketujuh, menyediakan sentuhan pribadi. Yang ke-8, menghindari persaingan langsung dengan perusahaan raksasa. Adapun kriteria usaha menengah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah antara lain yaitu memiliki kekayaan bersih lebih dari 500 juta sampai dengan paling banyak 10 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Selanjutnya, memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 2 miliar 500 juta sampai dengan paling banyak 50 miliar dengan keterangan nilai nominal dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur oleh peraturan presiden. Adapun permasalahan yang dihadapi oleh usaha UMKM yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi yang pertama modal, yang kedua sumber daya manusia dan manajemen, yang ketiga teknologi. Faktor eksternal meliputi pertama, iklim usaha belum sepenuhnya kondusif, kedua, terbatasnya sarana dan prasarana usaha, ketiga,
implikasi otonomi. Keempat, implikasi perdagangan bebas. Laporan keuangan UMKM. Profil dan identitas usaha, nama UMKM, pemilik UMKM, alamat, nomor telepon, bidang usaha, dan tahun berdiri. Peralatannya meliputi nomor barang, kuantiti, harga satuan, jumlah, dan penyusutan per tahun. Berikutnya ada bahan baku dan bahan pembantu. Berikutnya tenaga produksi atau tenaga kerja langsung. Yang pertama sistem harian, yang kedua sistem borongan, dan selanjutnya biaya umum usaha meliputi yaitu jenis biaya dan jumlah biaya per bulan. Selanjutnya ada laporan keuangan. Laporan neraca baku bakar kredit bulan Februari 2014. Selanjutnya ada laporan laba rugi bulan Februari tahun 2014. Terima kasih telah mendengarkan presentasi yang sudah saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.